Ya pemirsa, mengawali Agropolitan News hari ini, berikut telah kami rangkum berita seputar Malang Raya dalam News 60 Detik. Kita masuk ke informasi utama pemirsa. Kali ini Dinas Pariwisata Kota Batu bersama dengan pelaku seni dan budaya menggelar obyokan reog dalam rangka launching Kota Batu Menari yang terangkai dalam acara Batu Culture Festival 2023. Gelaran ini mendapat respon yang positif dari masyarakat sehingga ribuan masyarakat Kota Batu pun hadir memadati sentra tari Arjuna Wiwaha. Ribuan masyarakat Kota Batu padati sentra tari Arjuna Wiwaha pada acara obyokan reog pada Sabtu malam. Obyokan reog merupakan kolaborasi antara Dinas Pariwisata Kota Batu bersama pelaku seni dan budaya dalam rangka launching Kota Batu Menari dalam rangkaian Batu Culture Festival 2023. Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu Arif Asidik mengatakan acara ini merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah Kota Batu untuk melestarikan kebudayaan di Kota Batu melalui Bulan Kebudayaan. Pentas Padang Bulan versi reog ini menampilkan 16 paguyuban reog dari seluruh Kota Batu yang tergabung dalam paguyuban Trimanggolo Seloaji. Amphitheater ini dibuat oleh pemerintah Kota Batu, anggota Dewan, dan kita semua untuk menggelar pagelaran-pagelaran seni tradisi Kota Batu. Dan alhamdulillah pada malam hari ini digelar sentra tari Arjuna Wiwaha dengan lakon reog, ya, yang mana akan tampil 16 reog, sanggar reog, ya, sekaligus dengan obyokan reog di tahun 2023 ini. Makanya kita harus bangga semuanya, kita menjadikan kota wisata Batu dengan daya tarik budaya yang luar biasa. Itu ya, yang nanti akan dilihat oleh tidak saja masyarakat tapi juga wisatawan. Alhamdulillah hadir dengan kita ada wisatawan mancanegara, beliau hadir dan sempat menari ya. Ini tentu membahagiakan kita semua. Dan selanjutnya pada kesempatan ini kami mohon perkenan Bapak Sekretaris Daerah Kota Batu untuk Pentas Padang Bulan sentra tari Arjuna Wiwaha menjadi sajian khusus yang dijadwalkan secara rutin untuk menampilkan kebudayaan di Kota Batu yang rutin digelar setiap bulan dengan inovasi dan kreasi yang dikonsep kekinian. Dari Kota Batu, Vicky ATV melaporkan.
Sementara itu, sebanyak 12 orang pejabat fungsional tenaga kesehatan Pemkot Batu menerima surat keterangan atau SK pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk formasi tahun 2023. SK tersebut diserahkan langsung oleh PJ Wali Kota Batu, Aris Agung Paiwai, dalam pelaksanaan apel pagi di Balai Kota Among Tani. Yang mau pingsan ditahan dulu. PJ Wali Kota Batu Aris Agung Paiwai menyerahkan surat keputusan SK Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau P3K kepada 12 orang pejabat fungsional tenaga kesehatan pemerintah Kota Batu. Penyerahan dilaksanakan saat apel pagi di halaman Balai Kota Among Tani, Kota Batu. Dalam amanatnya, PJ Wali Kota Batu berpesan kepada seluruh P3K yang baru saja menerima SK untuk bisa menunjukkan bahwa kinerja P3K bisa sama atau bahkan melebihi ASN sesuai dengan kompetensi masing-masing. Terlebih, kinerja P3K akan dinilai setiap 5 tahun dan akan diperpanjang jika kinerjanya baik. Saya ucapkan selamat bergabung bagi P3K 12 orang, baik yang berasal dari honorer maupun dari non-honorer dari Kota Batu. Saya ucapkan selamat bertugas dan tunjukkan bahwa P3K sama dengan para ASN kita yang bertugas di pemerintah Kota Batu ini. Bahkan saudara-saudara harus menunjukkan bagaimana kompetensi saudara sekalian untuk mengabdi di Kota Batu ini sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang sudah dibebankan. Di sisi lain, Aris mengungkapkan rasa bangga dengan kinerja para ASN Pemkot Batu yang telah menorehkan prestasi di bulan Mei ini. Juga menekankan kepada seluruh ASN untuk terus meningkatkan kolaborasi sehingga dapat memberikan pelayanan yang terbaik demi Kota Batu yang lebih baik lagi. Dari Kota Batu, Violan Ikhwanda TV melaporkan. Ya, pemirsa, beragam informasi lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda. Tetaplah bersama kami di Agronews. Daftarkan diri Anda dan keluarga menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Iuran rutin per bulan. Manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan sesuai peraturan pemerintah yaitu 1. Mendapatkan pengobatan dengan perawatan tanpa batas sesuai indikasi medis. 2. Santunan kematian sebesar Rp70 juta dengan ketentuan meninggal dunia karena kecelakaan kerja. 3. Santunan kematian sebesar Rp42 juta dengan ketentuan meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja. 4. Beasiswa sebesar Rp174 juta dengan ketentuan minimal kepesertaan 3 tahun untuk 2 orang anak ahli waris. 5. Tabungan sebesar Rp240.000, iuran dibayar selama 1 tahun penuh. Informasi lebih lanjut. Kerja keras bebas cemas bersama BPJS Ketenagakerjaan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Tahukah Anda apa itu pertempuran Ambarawa? Pertempuran Ambarawa merupakan pertempuran yang dilakukan oleh pejuang Indonesia dalam melawan pasukan sekutu Inggris. Sama seperti peristiwa sebelumnya, pertempuran Ambarawa juga dilakukan untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Pertempuran Ambarawa benar-benar pernah terjadi dan memiliki beberapa bukti yang jelas, sehingga dapat dikatakan jika peristiwa ini termasuk salah satu contoh dari peristiwa sebagai sejarah. Tahukah Anda arti kata rasan-rasan? Rasan-rasan dalam bahasa Indonesia bergunjing.
Bergunjing adalah berbicara tentang kejelekan atau kekurangan seseorang dan sebagainya. Selendang Sari, seni pertunjukan, dangdut, dan campur sari. Setiap hari Selasa, jam 7:30 malam, live hanya di ATV. Selendang Sari, dijamin Selendang Sari, dansa semasa. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan kami di Agronews. Pemirsa, saat lagi akan kami hadirkan informasi tentang hasil dari rapat kerja Komisi C dengan Dinas Pendidikan Kota Batu terkait PPDB tingkat SMP Kota Batu khususnya jalur zonasi. Nantinya Komisi C DPRD akan hadir secara langsung untuk melihat proses yang dilakukan di SMP negeri yang ada di Kota Batu. Disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Batu, Didik Mahmud, bahwa Komisi C akan hadir langsung ke sekolah untuk melihat bagaimana proses PPDB SMP negeri di Kota Batu dilaksanakan. Bagaimana apabila semua proses yang harus dilakukan dalam PPDB jalur zonasi, baik itu penitik alokasi domisili siswa, ataupun pengiriman semua berkas yang diperlukan dalam pendaftaran PPDB SMP Negeri Kota Batu, yang semua dilakukan secara online. Dari tinjauan tersebut, Komisi C ingin mengetahui bagaimana pengumuman siswa yang diterima. Komisi C sendiri menjelaskan bahwa pihaknya akan mendukung bila semua dilakukan sesuai dengan aturan. Hal ini dilakukan agar pada proses PPDB SMP Negeri Kota Batu pada tahun ini dapat berjalan dengan baik apabila sistem yang digunakan yaitu zonasi. Tentunya kami dari Komisi C akan memantau terus ya, dan mungkin nanti akan juga kita hadir ke sekolah pada saat kegiatan itu, supaya apa? Ya paling tidak prosesnya itu bagaimana. Kita ingin tahu ketika siswa itu sudah mentitik, kemudian dokumennya dikirim ke sekolah tertentu, terus kemudian secara online masalahnya bagaimana, terus pengumumannya bagaimana, apakah pengumumannya bisa diselipkan orang lain atau bagaimana, kita akan mengecek itu. Dan selama itu saya kira sesuai aturan, normal-normal kita akan dukung supaya berjalan dengan baik. Karena sistem zonasi sekarang. Dari Kota Batu, Abram Patrika, ATV melaporkan. Ya, masih informasi seputar Komisi C DPRD Kota Batu pemirsa, namun kali ini tentang perolehan PAD Kota Batu melalui parkir tepi jalan umum. Dan salah satu hal yang menjadi penilaian oleh Komisi C DPRD Kota Batu adalah dengan adanya retribusi dari karcis parkir yang diberikan oleh juru parkir. Disampaikan Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Batu, Didik Mahmud, hal tersebut dikarenakan fakta di lapangan perolehan PAD melalui retribusi parkir tepi jalan umum tidak wajar bila hanya memperoleh 1 miliar rupiah. Apalagi melihat banyaknya kendaraan yang parkir di Jalan Patimura sampai Panglima Sudirman, kemudian parkir di tempat-tempat umum. Oleh sebab itu muncul usulan terkait dengan memihak ketigakan pengelolaan parkir tersebut, apalagi merupakan wewenang inisiatif pihak eksekutif. Dari pihak yang akan mengelola berani memberikan target 8,5 miliar. Dengan begitu ditetapkan besaran target PAD parkir di tepi jalan. Yang menjadi penyesalan prosesnya belum terlaksana, padahal sesuai dengan proyeknya di tahun 2022 dan 2023 telah disampaikan. Tetapi hingga sekarang belum terrealisasi. Oleh sebab itu, Komisi C sebelumnya telah memanggil dinas terkait untuk mengetahui kendala apa yang dialami dalam realisasi proyek tersebut.
Salah satu yang disampaikannya dari Dinas Perhubungan Kota Batu telah membuat konsep, namun pihaknya tidak bisa melakukan kerjasama tanpa DKSD. Mengapa itu kita nilai? Karena antara pendapatan retribusi parkir di tepi jalan umum dengan fakta di lapangan, yang parkir di alun-alun, yang parkir mulai di Jalan Patimura sampai Panglima Sudirman, kemudian di tempat-tempat keramaian itu yang di tepi jalan, ya tidak wajar kalau hanya 1 miliar. Nah, makanya saat itu bagaimana kalau di pihak ketiga kan monggo, itu ini inisiatif eksekutif. Dan saat itu dari beberapa yang diminta untuk mengelola itu berani 8,5 miliar. Nah akhirnya saat itu kita tetapkan. Tapi yang kita sesalkan adalah sampai detik ini proses itu belum dilaksanakan. Padahal itu di tahun 2023 juga disampaikan, 2002 juga disampaikan, tapi sekarang belum ada realisasinya. Kemarin kita panggil ke sini, apa sih kendalanya apa? Nah ternyata dari Disub ini sudah membuat konsep, ya. Tetapi tidak mungkin kan Disub ini melakukan kerjasama tanpa dengan atasannya, yaitu DKKSD. Dari Kota Batu, Abraham Patrika, ATV melaporkan. Gerakan Nasional 1000 Startup Digital menggelar acara Hack for ID bersama dengan Dinas Kominfo Kota Batu. Selengkapnya usai jeda. Jaga stunting itu penting. Stunting, gangguan tumbuh kembang pada anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang sehingga tinggi badannya berada di bawah standar. Ciri-ciri stunting pada anak. Penyebab stunting pada anak. Cara mencegah stunting. Ayo, cegah stunting. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Tahukah Anda apa itu peristiwa Rengas Dengklok? Peristiwa Rengas Dengklok merupakan penculikan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebelum peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang dilakukan oleh golongan pemuda. Penculikan ini dilakukan untuk menjadikan kedua tokoh tersebut dari pengaruh pemerintahan Jepang. Pasalnya, para pemuda ingin kemerdekaan Republik Indonesia segera dilaksanakan tanpa adanya pengaruh Jepang. Salam olahraga. Berita olahraga terupdate semua terangkum di sini. News Sport setiap hari Minggu hanya di ATV. Anda kembali menyaksikan Agronews, pemirsa. Rangkaian acara Gerakan Nasional 1000 Startup Digital kembali hadir di Jawa Timur, khususnya pada tanggal 3 hingga 4 Juni 2023. Melalui kegiatan Hack for ID, kegiatan tersebut bertujuan untuk menggali potensi ide solusi berupa startup untuk memecahkan permasalahan di sektor pariwisata. Akan kita jawab nanti ya, di sini pertanyaan gitu, apakah buat produk dan solusi itu harus
Acara ini merupakan program Hackathon ID yang berlangsung selama 2 hari, di mana peserta diajak untuk berkolaborasi dengan stakeholder dan menciptakan solusi inovatif. #Hack4ID merupakan bagian dari upaya Gerakan Nasional 1000 Startup Digital dalam memajukan ekosistem startup digital di Jawa Timur, dengan kolaborasi bersama pemerintah Kota Batu. Kegiatan #Hack4ID Jawa Timur diawali dengan kick-off yang digelar secara daring pada 27 Mei 2023. Acara ini dihadiri oleh Arif Asidik, Kepala Dinas Pariwisata Pemerintah Kota Batu sebagai narasumber yang menjelaskan permasalahan sektor pariwisata di Kota Batu, seperti belum optimalnya pariwisata dalam kunjungan wisata ke Kota Batu dan digitalisasi melalui aplikasi Sip Banget, permasalahan sampah di tempat wisata, serta perlu adanya pengembangan industri perhotelan, kuliner, dan promosi digitalisasi wisata Kota Batu. Diskusi panel juga diadakan setelah pemaparan tersebut melibatkan Dwi Lili Indayani, Sekretaris Gekraf Batu, dan Raga Alfat, CEO PT Alfat Teknologi Kreatif, untuk membahas tantangan dan peluang dalam konteks pariwisata yang terkait dengan perkembangan teknologi. Sesi kick-off ditutup dengan pernyataan penutup dari Sausan Putri, Regional Operational Manager Gerakan Nasional 1000 Startup Digital, yang merangkum poin-poin permasalahan yang dibahas dan menjelaskan kegiatan #Hack4ID mendatang. Adapun rangkaian utama #Hack4ID Jawa Timur dilaksanakan selama 2 hari secara luring 3-4 Juni 2023 di Geraha Pancasila Balai Kota Mengtani, Kota Batu. Acara ini melibatkan 60 peserta dari kalangan mahasiswa, profesional, dan masyarakat umum yang telah dikurasi dari peserta kick-off. Pembukaan kegiatan dilakukan oleh Oni Ardianto, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batu, yang menyatakan dukungannya terhadap acara ini untuk terus memajukan pariwisata Kota Batu melalui digitalisasi. Beliau berharap bahwa melalui kegiatan ini, permasalahan yang ada di Kota Batu dapat ditemukan solusi teknologi yang sesuai, dan pemerintah Kota Batu dapat mengakses data yang akurat dan realistis. Harapannya agar generasi muda dapat bersemangat mengikuti rangkaian kegiatan 1000 Startup tahun ini, dan program ini dapat memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat secara luas. Selain itu, berharap peserta dapat memperoleh pengetahuan dan pengalaman berharga dalam dunia ekosistem startup melalui program ini. Kegiatan hari ini yaitu salah satu rangkaian dari Gerakan Nasional 1000 Startup. Nah, pada hari ini merupakan kegiatan dari Hack4ID. Jadi kita mempertemukan teman-teman mahasiswa, profesional, dari akademisi gitu dengan pemerintah Kota Batu. Nah, nanti pemerintah Kota Batu mempresentasikan masalah pariwisatanya seperti apa. Nanti teman-teman di sini akan memberikan solusi. Nah, tujuan dari acara pada pagi hari ini yaitu kita itu ingin menumbuhkan ekosistem startup yang ada di Kota Batu. Jadi kita menghimpun teman-teman peserta yang ada dari mahasiswa, dari akademisi, ada dari industri gitu ya, untuk saling berdialog dan berdiskusi untuk memberikan dampak yang berarti bagi Kota Batu, terutama pariwisata. Dari Kota Batu, Anas Wiguna ATV melaporkan. Ya pemirsa, masih dari Kota Batu, namun kita beralih ke informasi selanjutnya. Terkenal dengan keindahan alamnya yang mempesona, Kota Batu memiliki berbagai tempat wisata yang menarik, seperti Jatim Park, Museum Angkut, dan Selekta. Namun di tengah keramaian kota terdapat sebuah tempat yang menawarkan pengalaman yang berbeda, yaitu Manahayu Holistic Farm. Apa saja yang ditawarkan oleh Manahayu Holistic Farm? Berikut kita simak liputannya. Terkenal dengan keindahan alamnya yang mempesona, kota ini juga memiliki tempat wisata yang menarik seperti Jatim Park, Museum Angkut, dan Selekta. Namun di tengah keramaian kota, terdapat sebuah tempat yang menawarkan pengalaman berbeda, yaitu Manahayu Holistic Farm. Manahayu Holistic Farm merupakan sebuah tempat wisata yang berfokus pada konsep kehidupan sederhana dan sehat. Tempat ini berlokasi di Desa Peci, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Dengan luas sekitar 1,5 hektar, tempat ini menawarkan suasana yang tenang dan asri, serta jauh dari hiruk-pikuk kota. Di Manahayu Holistic Farm, pengunjung dapat menikmati berbagai kegiatan yang berhubungan dengan kehidupan pedesaan, seperti berkebun, memerah sapi, dan membuat kerajinan tangan.
Selain itu, pengunjung juga dapat belajar tentang konsep pertanian organik dan hidup sehat. Salah satu kegiatan yang paling populer di Manahayu Holistic Farm adalah berkebun. Pengunjung dapat memilih untuk berkebun sendiri atau bergabung dengan petani lokal untuk belajar tentang cara menanam sayuran dan buah-buahan secara organik. Selain itu, pengunjung juga dapat memetik hasil kebun dan membawanya pulang. Selain berkebun, pengunjung juga dapat memerah sapi dan membuat produk susu seperti keju dan yogurt. Kegiatan ini sangat cocok untuk anak-anak yang ingin belajar tentang sumber makanan mereka dan bagaimana susu diproduksi. Untuk pengunjung yang ingin belajar membuat kerajinan tangan, Manahayu Holistic Farm menawarkan berbagai workshop seperti membuat sabun organik, membuat lilin, dan membuat kerajinan dari bahan alami seperti kayu dan bambu. Manahayu Holistic Farm juga memiliki restoran yang menyajikan makanan sehat dan lezat yang terbuat dari bahan organik yang diambil langsung dari kebun mereka sendiri. Restoran ini juga menyediakan menu vegetarian dan vegan untuk pengunjung yang ingin mencoba makanan yang lebih sehat. Selain itu, Manahayu Holistic Farm juga memiliki fasilitas penginapan yang nyaman dan cocok untuk keluarga atau rombongan. Pengunjung dapat memilih untuk menginap di rumah kayu tradisional atau glamping di tenda yang dilengkapi dengan fasilitas modern. Manahayu Holistic Farm adalah tempat yang tepat untuk menghabiskan waktu bersama keluarga atau teman-teman yang ingin menikmati kehidupan sederhana dan sehat di tengah keindahan alam Kota Batu. Jadi tunggu apa lagi? Segera kunjungi Manahayu Holistic Farm dan nikmati pengalaman yang tak terlupakan. Ini Mas, dapur Manahayu Holistic Farm ini berdiri udah sekitar dari 1 tahun yang lalu, 2022. Terus kita di sini menawarkan ruangan penginapan yang dibanderol dengan harga 350 per malam. Cuman untuk tamu yang menginap juga dapat voucher 75.000 untuk makanan di tempat kita. Jadi kita menyuguhkan di sini tuh pemandangan indah dari desa. Contohnya di depan sana ada gunung-gunung yang kelihatan juga, dari mulai Panderman, Butak sama Walirang itu juga kelihatan kalau di pagi hari. Jadi itu cukup buat healingnya tamu lah kasarannya. Untuk menu yang di sini yang spesial itu kita ada nasi paru, nasi ayam. Dari Kota Wisata Batu, Saiful Akbar, ATV melaporkan. Ya, pemirsa, informasi lainnya seputar Malang Raya masih akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda. Agronews segera kembali. Jaga stunting itu penting. Stunting, gangguan tumbuh kembang pada anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang sehingga tinggi badannya berada di bawah standar. Ciri-ciri stunting pada anak. Penyebab stunting pada anak. Cara mencegah stunting. Ayo, cegah stunting. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Tahukah Anda apa itu pertempuran Ambarawa? Pertempuran Ambarawa merupakan pertempuran yang dilakukan oleh pejuang Indonesia dalam melawan pasukan sekutu Inggris. Sama seperti peristiwa sebelumnya, pertempuran Ambarawa juga dilakukan untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Pertempuran Ambarawa benar-benar pernah terjadi dan memiliki beberapa bukti yang jelas.
sehingga dapat dikatakan jika peristiwa ini termasuk salah satu contoh dari peristiwa sebagai sejarah. Tahukah Anda arti kata rasan-rasan? Rasan-rasan dalam bahasa Indonesia bergunjing. Bergunjing adalah berbicara tentang kejelekan atau kekurangan seseorang dan sebagainya. Nikmati malam santai Anda dengan tembang kenangan dari tahun 80-an. Melodi Memori. Setiap hari Rabu jam 7:30 dan hari Minggu jam 8 malam. Hanya di ATV. Anda kembali menyaksikan Agronews bersama saya Arista Damelia. Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kota Batu pada libur cuti bersama di pekan ini berdampak pada ramainya beberapa tempat wisata. Keramaian tersebut tentunya disambut dengan gembira oleh para penyedia jasa wisata, khususnya wisata petik apel. Karena buah apel bisa maksimal terserap ke para wisatawan sekaligus meningkatkan pendapatan dan juga menggerakkan roda perekonomian baik dari petani apel, penyedia jasa maupun anggota umum. Oke. Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kota Batu pada libur cuti bersama ini berdampak pada ramainya beberapa tempat wisata petik apel. Ramainya wisatawan ini disambut gembira para penyedia jasa wisata petik apel karena buah apel bisa maksimal terserap ke para wisatawan sekaligus meningkatkan pendapatan dan roda perekonomian, baik petani apel, penyedia jasa maupun angkutan umum. Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kota Batu berdampak pada ramainya berbagai tempat wisata yang ada di Kota Batu. Kota Batu menjadi salah satu destinasi dan tujuan wisata unggulan karena beragam tempat wisata ditunjang dengan kondisi alam dan suhu udara yang sejuk, serta Dinas Pariwisata Kota Batu mentargetkan kunjungan wisata di tahun 2023 ini bisa menembus angka 10 juta wisatawan. Salah satu wisata yang banyak dikunjungi adalah wisata petik apel karena biaya masuk terjangkau dan memberikan nuansa yang berbeda dengan wisata lainnya karena para wisatawan bisa menikmati segarnya buah apel yang dipetik langsung dari pohon. Menurut salah seorang wisatawan asal Jakarta, menjelaskan sudah beberapa kali berlibur ke Kota Batu, tetapi baru sekarang bersama rombongan mengikuti wisata petik apel dan memilih liburan ke Kota Batu karena udaranya yang sejuk, segar, berbeda dengan Jakarta yang semakin panas. Di lokasi terlihat puluhan wisatawan mengikuti wisata petik apel, baik yang diantar oleh angkutan umum maupun dengan kendaraan wisata. Hal yang sama terlihat di rest area Sidomulyo, angkutan umum jenis mikrolet juga ramai mengantar para wisatawan menuju kebun apel. 4 kali, tapi ke kebun ini baru sekali. Ibu, ini alasan untuk memilih berlibur di Kota Batu seperti apa ya? Hawanya sejuk, ya. Terus pemandangannya bagus-bagus, ya. Banyak deh. Untuk pilihan sudah sangat banyak di Batu ini. Banyak sekali Bu. Iya. Pilihan wisata yang enak di Batu. Enak Bu ya. Udaranya itu terutama saya suka. Karena kan Jakarta panas. Ya, oke. Dari Kota Batu, Saiful Akbar, ATV melaporkan.
Ya pemirsa, belakangan ini beredar sebuah akun Instagram yang mengatasnamakan Dana Indonesia dengan menggunakan nama pengguna @headlinenewsdana. Benarkah informasi tersebut? Berikut tim News Apa Iya mengemas fakta di balik berita dari sumber rilis Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo Republik Indonesia. Halo Sobat News, tahukah kalian? Banyak sekali cuitan informasi yang setiap hari mengelilingi kita. Namun, apa iya? Apakah berita-berita tersebut sudah terbukti? Apa iya akan mengajak kalian untuk mengupas fakta di balik berita. Beredar sebuah akun Instagram yang mengatasnamakan Dana Indonesia. Akun tersebut menggunakan nama pengguna @headlinenewsdana. Apa iya berita tersebut benar? Dilansir melalui rilis resmi Kemkominfo pada tanggal 19 Mei lalu terkait akun Instagram mengatasnamakan Dana Indonesia adalah hoax. Faktanya, Dana Indonesia melalui akun Twitter resminya Dana Wallet menginformasikan bahwa akun tersebut adalah akun palsu. Pihaknya menghimbau masyarakat agar berhati-hati terhadap segala bentuk modus penipuan yang mengatasnamakan Dana Indonesia. Pelanggan Dana Indonesia juga turut dihimbau untuk tidak memberikan informasi terkait akun dana pribadinya kepada orang yang tidak dikenal, termasuk kepada pihak yang mengatasnamakan Dana Indonesia. Nah, Sobat News, jangan termakan berita mentah-mentah ya. Pastikan berita tersebut benar adanya. Oke Sobat News, kita akan kupas fakta dari berita selanjutnya. Saksikan hanya di Apa Iya. Ya pemirsa, sesaat lagi akan kami hadirkan informasi perakiraan cuaca untuk kawasan Malang Raya dan sekitarnya untuk hari Selasa 6 Juni 2023 dari BMKG Stasiun Klimatologi Kelas 2 Malang yang sekaligus menutup perjumpaan kita pada Agronews edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Aris Teramelia, terima kasih dan sampai jumpa.